Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan saat ini saya juga masih terhubung dengan ada Pak Alvin Lee dan juga ada Pak Hermawanto. Saya ke Pak Hermawanto dulu. Anda juga memberikan catatan di press release Anda terkait dengan sejumlah rekomendasi KNKT dari 2019 yang kemudian ada memang beberapa yang tidak dijalankan. Ada yang juga sudah dijalankan. Kemudian di tahun 2020 ini hampir semuanya tidak dijalankan begitu. Bisa Anda jelaskan soal ini, Pak Hermawanto? Apa yang kemudian apa pengaruhnya seperti apa, besar pengaruhnya kemudian terhadap keselamatan penerbangan? Jadi saya ingin mengutip pernyataannya Ketua KNKT tahun 2020 kemarin ketika menyampaikan rilis medianya. Dan itu bisa dicari di website sangat banyak sekali. Dia mengatakan bahwa dan dia berharap kepada regulator dan juga operator adalah menjalankan rekomendasinya. Karena dari catatan-catatan KNKT, beliau mengatakan bahwa kalau rekomendasi dijalankan ternyata angka kecelakaan rendah. Itu contoh terjadi pada kereta api, gitu ya. Itu sangat rendah sekali ketika rekomendasi dijalankan, bertahap-tahap itu semua dijalankan, maka tingkat kecelakaannya rendah. Nah, berbeda sekali dalam persoalan dengan penerbangan. Dari sejumlah 38 rekomendasi pada tahun 2019, hanya 7 yang dijalankan rekomendasi KNKT. Sedangkan pada tahun 2020, dari 18 rekomendasi ternyata tidak ada satupun yang dijalankan. Dan sayangnya kalau menurut Ketua KNKT itu, dalam rilis medianya, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satupun respon. Gitu. Kalau memang mau menunda, sampaikan penundaan itu kepada KNKT, gitu. Sehingga nanti akan ada penjadwalan ulang. Itu yang disampaikan oleh Ketua KNKT dalam rilis medianya. Jadi dari situ menunjukkan bahwa betapa rendahnya komitmen operator terutama dan juga regulator, dalam hal ini Menteri Perhubungan sebagai pengawas dari transportasi, gitu ya, terhadap komitmen keselamatan penumpang, menurut kami, keselamatan penerbangan. Jadi inilah yang kami khawatir, gitu ya. Kalau terus menerus seperti ini, maka nyawa penumpang, nyawa rakyat kita ini yang dipertaruhkan. Pak Hermawanto, dari semua catatan dari KNKT itu menurut Anda yang mana yang memiliki resiko paling tinggi begitu? Kalau yang dari, kita ambil aja tahun 2019 ya. Tahun 2019 itu ada 4 poin rekomendasinya. Yang pertama adalah implementasi sistem keselamatan penerbangan, pengawasan operasional penerbangan, desain dan sertifikasi pesawat udara, serta kesehatan penerbang. Yang paling utama adalah implementasi sistem keselamatan. Karena dalam hampir semua kecelakaan yang terjadi tahun 2019, dalam paparannya KNKT, itu berkaitan dengan sistem keselamatan penerbangan yang tidak dijalankan dengan serius. Nah, jadi menurut saya, rekomendasi-rekomendasi ini ketika kemudian diabaikan oleh operator dan juga oleh regulator, maka ini sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Saya ke Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, ketika rekomendasi dari KNKT tidak dijalankan oleh regulator maupun juga oleh operator, apakah ini masuk kategori maladministrasi, Pak? Iya, untuk pelaksanaan rekomendasi KNKT itu kan ada tahapannya ya, maka kita perlu melihat dulu respon dari regulator dan operator, apakah mereka sudah menunjukkan upaya untuk implementasi. Tidak serta-merta juga dapat diwujudkan kan. Kemudian kalau mereka sudah merespon dan masih mengalami kendala, tentunya dicarikan solusi bagaimana kendala tersebut dapat diatasi. Tapi kalau sama sekali mengabaikan, itu yang perlu kita dalami karena itu juga dapat masuk kategori maladministrasi karena rekomendasi dari KNKT adalah demi meningkatkan keselamatan transportasi, tidak hanya udara ya, darat, laut, kereta api juga gitu. Nah, kalau tadi kan disebutkan terkait keselamatan penumpang itu kan menjadi top priority sebenarnya ya, ketika kemudian KNKT memberikan rekomendasi. Ketika itu tidak diperhatikan ataupun ketika tidak dijalankan, padahal itu adalah berkaitan dengan keselamatan penumpang, bagaimana Pak Alvin? Ya, itu yang perlu kita dalami ya. Kita perlu melihat lagi rekomendasi-rekomendasi yang belum dijalankan atau belum direspon itu yang mana saja. Kita perlu lihat detailnya. Misalnya tadi disampaikan tentang keselamatan penerbangan, itu aspek apa? Apakah
pada pesawatnya atau pada landasan udaranya atau pada infrastruktur navigasinya atau mungkin pada personilnya, itu yang kita perlu dalami dan kenapa belum ada respon. Saya kira demikian. Tadi Pak Hermawanto menyoroti bahwa ada lemah pengawasan dari regulator ke operator. Ini yang menjadi garis bawah begitu dari Pak Hermawanto tadi. Anda sendiri melihat hal yang sama, Pak Alvin? Ya, ini memang menjadi tantangan bagi Kementerian Perhubungan ya. Jumlah pesawat terus bertambah. Frekuensi penerbangannya juga bertambah. Jumlah bandara juga bertambah. Nah, organisasinya ini bagaimana? Apakah SDM-nya juga bertambah, kualitas SDM-nya juga ditingkatkan, kemudian juga alat kerjanya juga ditingkatkan. Ini tentunya harus ada keseimbangan. Nanti kita harus melihat rasionya. Misalnya satu inspektur itu mengawasi berapa pesawat, berapa bandara dan sebagainya. Saya kira cukup masuk akal untuk kita melihat harus ada keseimbangan rasio antara pengawas dan yang diawasi. Demikian. Pak Hermawanto, kalau Anda sendiri melihat ada lemah pengawasan begitu, apakah harus ada dibuatnya regulasi baru ataukah harus seperti apa, Pak Hermawanto? Rekomendasi dari Anda sendiri? Iya, sebenarnya ketentuan undang-undang dan berbagai peraturannya itu sudah cukup menurut kami. Hanya saja adalah implementasinya tidak dijalankan di lapangan. Satu contoh misalnya gitu ya, tahun yang lalu kami LBH Transportasi itu mengajukan gugatan dalam kecelakaan Lion Air. Dari situ kita bisa mengetahui kemudian, misalnya, kami bisa mengetahui, ternyata hanya ada 10 desk perlindungan konsumen yang ada di bandara-bandara di seluruh Indonesia. Selebihnya tidak ada. Dan ketika kami tanya kepada orang Kementerian Perhubungan, tolong kasih tahu ke kami di mana desk ya, satu unit untuk perlindungan konsumen. Tempat kami kalau melakukan keberatan, tempat kami konsumen penerbangan ini misalnya akan mengajukan komplain. Kalau misalnya delay dan lain-lain itu misalnya. Orang Kementerian Perhubungan juga tidak tahu tempat di mana posisinya. Di Bandara Soekarno-Hatta misalnya sebagai bandara internasional. Itu tidak ada yang tahu itu. Sampai tanya, tolong dong kasih tahu ke saya gitu. Bila perlu kita pakai virtual deh. Yuk kita sekarang dari sini kita virtual gitu. Waktu itu kami dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan inilah yang terjadi gitu ya. Dan ketika kemudian juga sampai ada tahun 2019 gitu, dari 38 rekomendasi hanya 7, pertanyaannya kerjaannya Menteri Perhubungan ini ngapain aja sih? Gitu. Oke. Sebenarnya yang menjadi menarik juga ataupun menjadi prioritas juga harusnya adalah berkaitan dengan hak-hak penumpang ya, karena ketika kita menaiki pesawat, ketika kita menaiki transportasi, hak-hak kita ini harusnya dijamin oleh operator begitu. Termasuk juga ketika terjadi kecelakaan, ganti rugi akan seperti apa? Ini akan kita bahas juga nanti ya, Pak Alvin dan juga Pak Hermawanto usai jeda. Tapi sebelum kita jeda, saudara, gambar yang Anda saksikan saat ini di layar kaca ini adalah gambar dari KRI Regal, di mana saat ini memperlihatkan sejumlah penyelam dari Kopaska yang sedang bersiap untuk kembali turun menyelam. Fokus seperti yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV yang berada di 2 lokasi tadi, bahwa fokus pencarian hari ini adalah mencari kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan radius yang kemudian sudah dipersempit. Tadinya ada 6 sektor dibuat menjadi 1 sektor dengan titiknya adalah sekitar 200 hingga 300 meter dari titik jatuhnya atau jatuhnya dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan nomor registrasi PKCLC. Sekali lagi ini adalah gambar dari sejumlah Kopaska yang bersiap untuk turun melakukan proses pencarian. Kita berharap cuaca hari ini cerah sehingga tidak ada kendala dalam proses pencarian. Usai jeda, saudara, dialog akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.